Untuk itu ya Allah, ya Rahman, jadikanlah acara yang kami laksanakan ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah. Allahumma ya Allah, ya Rabbana ya Karim, jadikanlah segala kegiatan riset dan hasil pertanian sesi pertanian 2023 kami laksanakan wilayah Indonesia, kecuali di Kabupaten Sragen. Sensus pertanian merupakan sensus pertanian ke-7 yang dilaksanakan BPS sejak pertama kali, yang dilakukan pada tahun 1963. Pelaksanaan SP 2023 juga mengacu pada program Badan Pangan Dunia atau FAO. SP 2023 bertujuan untuk menyediakan data struktur pertanian, terutama untuk unit administrasi terkecil, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolak ukur statistik pertanian saat ini, dan untuk menyediakan sampel untuk pertanian selanjutnya. SP 2023 mencakup 7 subsektor, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Salah satu bagian penting dari rangkaian kegiatan SP 2023 adalah diseminasi. Beberapa data strategis yang akan dihasilkan dari kegiatan SP 2023 antara lain: 1. Data pokok pertanian nasional, melengkapi data yang dapat menjawab isu strategis terkini di sektor pertanian. 2. Petani baru atau petani yang memiliki atau menyewa lahan pertanian kurang dari setengah hektar. 3. Indikator SDGs pertanian, dan kemudiannya data pertanian untuk agenda global, misalkan indikator SDGs di sektor pertanian. Yang keempat, small scale food producer. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita bersama-sama bisa mengikuti acara rilis data sensus pertanian pada tahun 2023 tahap pertama. Hadirin yang berbahagia, sensus pertanian sangatlah penting karena dengan sensus ini dapat menyediakan data struktur pertanian yang digunakan sebagai tolak ukur statistik pertanian saat ini. Kabupaten Sragen adalah kabupaten agraris karena sebagian besar penduduknya kurang lebih 55% bekerja di sektor pertanian, baik petani pemilik maupun penggarap, buruh tani, dan juga yang berprofesi di sektor jasa pertanian. Sektor pertanian sangat penting dikarenakan sektor ini merupakan pendukung utama ketahanan pangan nasional. Sektor pertanian telah teruji selama pandemi COVID-19 karena dapat bertahan dan mengalami pertumbuhan positif atau meningkat dibanding sektor lain yang tumbuh negatif ataupun menurun. Namun demikian, profesi petani belum menjadi pilihan pekerjaan yang menjanjikan untuk masa depan. Pada umumnya menjadi petani sebagai pilihan terakhir apabila mereka tidak mendapatkan peluang kerja di sektor lain yang mereka harapkan. Hadirin yang berbahagia, saat ini di Kabupaten Sragen besar petani yang bergerak di subsektor ketahanan pangan rata-rata sudah berusia lanjut. Suroto didampingi Bapak Cahyo Kristiono, dipersilakan untuk
kamera. 32 lagi 32. Ya, sensus pertanian. Baik, jadi pada hari ini tanggal 12 Desember 2023 BPS Kabupaten Sragen melakukan rilis data sensus pertanian 2023. Mungkin perlu diketahui bahwa rilis data ini dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu pada hari ini. Untuk tahap kedua akan dilaksanakan pada tahun depan dengan hasil yang lebih detail. Untuk beberapa data yang perlu atau yang kita dapatkan dari hasil sensus pertanian 2023 ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah unit usaha pertanian di Kabupaten Sragen dalam rentang waktu 2013 sampai 2023 mengalami penurunan gitu ya. Jadi penurunan dari 2013 sebanyak 166.105 UTP atau unit pertanian perorangan turun menjadi 142.434 unit. Artinya bahwa terjadi penurunan sebesar 14,25%. Kemudian sedangkan untuk yang lainnya yaitu UPP atau unit pertanian dengan perusahaan berbadan hukum begitu, itu mengalami penurunan juga dari 2 unit menjadi 1 unit. Kemudian untuk UTL atau unit pertanian lainnya ini justru mengalami peningkatan dari 2013 banyak 4 unit menjadi 53 unit. Kemudian beberapa hal lain lagi, poin yang lain adalah ya untuk UTP yang mendominasi usaha pertanian di semua subsektor didominasi oleh usaha pertanian, ini yang tertingginya. Kemudian dari subsektor hortikultura dan peternakan. Sebaran UTP atau unit pertanian perorangan itu yang paling banyak terdapat di Kecamatan Tanon ya. Jadi Tanon ini menjadi kecamatan dengan unit pertanian perorangan yang terbanyak di Kabupaten Sragen. Jadi kalau saya sebutkan ada misalnya 5 tertingginya itu adalah berada di Kecamatan Tanon, kemudian Kecamatan Plupuh, Kecamatan Sumberlawan, Kecamatan Mondoan, dan Kecamatan Kalijambi. Nah, kalau kita melihat dari sebaran urban farming ya, urban farming ini, jadi urban farming ini kita bisa melihat bahwa yang paling banyak UTP atau unit pertanian perorangan urban farming itu berada di Kecamatan Plupuh. Kecamatan Plupuh, kemudian kalau kita melihat dari komposisi petani berdasarkan umur, jadi untuk petani ini kita melihat bahwa ada pengklasifikasian umur ya. Pengklasifikasian umur menurut William Havre itu, jadi petani dengan klasifikasi generasi X itu ternyata lebih tinggi. Generasi X ini adalah generasi yang lahir tahun 1965 sampai 1980. Artinya bahwa perkiraan usia dengan 43 sampai 58 tahun itu menempati tertinggi gitu ya. Jadi petani dengan umur klasifikasi seperti itu adalah yang tertinggi. Seperti itu. Nilainya adalah 40,35% pada generasi X. Kalau kita melihat generasi milenial ya, milenial itu perkiraan usia 27 sampai 42 tahun itu sebanyak 16,73%. Seperti itu. Lebih kecil ya. Padahal sebenarnya ini kan umur produktif ya.
generasi Z. Ya, ini berarti kan ada indikasi bahwa ketertarikan generasi muda ini terhadap sektor pertanian semakin kecil gitu. Tapi Pak Wakil Bupati menyampaikan untuk pemanfaatan lahan tidur itu apakah karena dari data pertanian itu kan ada 39.800 hektar dan pertanian, apakah berkurang lahan pertanian tersebut berpengaruh pada produktivitas dan swasembada pangan di Sragen sendiri, Pak? Ya, baik, kalau dari sisi lahan tidur tentunya itu akan berpengaruh terhadap produktivitas ya, karena tidak diusahakan tentunya juga tidak akan menghasilkan seperti itu. Dan sebenarnya juga terjadi juga alih fungsi lahan ya di Kabupaten Sragen ini, sehingga jumlah dari usaha-usaha pertanian itu pun juga menurun dari 2013 ke 2023. Ada data Pak dari alih fungsi lahan tersebut? Alih fungsi untuk sementara di tahap 1 ini kita belum mendapatkan. Nanti kemungkinan akan di tahap 2 ya, karena ini memang kita sudah punya schedule-nya. Jadi tahap 1 itu apa yang didiskriminasikan, tahap 2 yang akan lebih detail. Selain alih fungsi lahan, faktor yang mempengaruhi turunnya jumlah produksi tadi? Ya, jadi termasuk tadi juga ya, bahwa situasi sekarang ini kan masuk pada situasi teknologi informasi dan segala macam, sehingga peminatan generasi muda ini juga terhadap pertanian juga bisa dikatakan menurun juga gitu ya. Kemudian di sisi lain juga bisa juga karena mungkin dari sisi income ya yang dihasilkan mungkin juga berpengaruh juga terhadap pilihan dari para petani ini akan meneruskan subsektor pertaniannya atau mungkin bahkan dia beralih profesi gitu ya. Pak, apakah ada rata-rata pendapatan per bulan dari petani di Sragen sendiri? Ya, itu untuk tahap 1 ini belum ada, tetapi ada nanti ya. Di tahap kedua nanti. Pak, ya. Apakah penurunan jumlah itu nanti akan diungkapkan di tahap berikutnya, Pak? Kan banyak sekali lahan produktif itu sekarang beralih fungsi. Ya. Nah, kalau sekarang ini belum bisa disebutkan pengurangannya berapa, di tahap kedua nanti pasti ada. Kalau untuk alasannya gitu ya maksudnya, untuk lahannya akan kita rilis gitu, rilis. Ya. Cuma sebenarnya kan kita tidak mengungkapkan kenapa ini terjadi, tetapi yang kita sebenarnya dari BPS kan memotret datanya saja. Betul. Gitu. Seperti itu. Ya, dari data. Tapi faktanya memang lahan sawah kita turun banyak, teman. Berkurang banyak. Betul, iya. Termasuk kan ada di Sragen ini ada pembangunan jalan tol, gitu ya. Dan lain-lain mungkin seperti itu, mungkin di perumahan ya, gitu, ya. Mungkin kalau seperti itu mungkin akan lebih pas yang menjawab mungkin dari institusi lain ya mungkin ya. Tapi kan Bapak tadi memotret fakta yang ada. Kita memotret bukan karena ini kenapanya gitu, tapi berapa sih yang sekarang seperti itu. Berapa sih Pak sebelumnya, terus sekarang jadi berapa? Nah itu yang masih akan kita ketahui nanti di tahap kedua. Sekarang itu 39.000 berapa Pak? 800 dari pertanian 39.800 hektar. 39.800 hektar. Pertanian versi resmi ya Pak? Dari pertanian. Tapi kan sebelumnya BPS punya data Pak. Ya kita datanya itu juga mengacu pada pertanian sebenarnya. Itu yang kita pakai biasanya untuk kegiatan yang kita jadikan sebagai sampling frame untuk kita survei kita. Pak, kalau jumlah petani di Sragen sendiri tadi kalau tidak salah 142 sekian ya, jumlah jadi saya sebutkan Pak. Ini ya BPS. Ini yang valid ya dari BPS. Dari BPS. Kita berarti mengambil ini bisa ya Pak. BPS itu adalah pelaksanaan sensus pertanian sebelumnya gitu. Jadi sensus pertanian kan dilaksanakan 10 tahun pada tahun yang berakhiran di belakangnya adalah 3 gitu. Ya.
perbandingannya tadi dengan milenial, banyak milenial Pak ya, 71% Pak ya. Oh ini, Nah, ya itu gimana Pak? Ini dari 71% dari ini. oh bukan, ini petani ini sebenarnya petani yang sesuai dengan undang-undang berapa ya? Hortikultura, perkebunan dan satu lagi apa? Perikanan ya kalau salah. Ada di belakang ya. Ada ya. Begini Pak. Kan 7 sektor itu nih. Ya, tapi kalau untuk petani ini sendiri tidak 7 sektor karena seperti kehutanan itu kan tidak masuk di sini. Ini tanaman pangan saja toh? Kalau milenial kan sukanya ke hortikultura Pak. Iya. Ya, tapi kan maksudnya di tanaman pangan. Apa ya? Dan lahannya itu di bawah setengah hektar. Oh, berarti hitungannya konsentrasinya itu memang dari ini ya, yang 142 tadi ya? 142 ini seluruh UTP-nya. UTP itu sama dengan petani? Bukan, jadi satu petani kan bisa mengusahakan lebih dari satu unit. Oh. Jadi bisa dia bisa melakukan pertanian tanaman pangan, bisa juga dia hortikultura. Jumlah petaninya berapa Pak? Sebentar ya Pak ya. Sudah tidak tertarik pertanian itu Oh, masuk turun ya? ini. Masuk, ya. Nah, Pak berarti 71% itu dihitung dari ini. 71,90